Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tetap stay at home and stay safe sesuai anjuran pemerintah di masa pandemi ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan dan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap belajar walaupun belajar di rumah. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam mata perkuliahan kimia unsur dan struktur senyawa anorganik ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah topik yang yaitu unsur transisi pada periode keempat. Dan yang menjadi partisipan dalam topik kali ini adalah saya sendiri, Rian Lutfi Alamsyah, lalu ada Mas Muhammad Ali Murtado dan Sulistianti. Terima kasih kepada Ibu Wirda Udaibah MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah kimia unsur dan struktur senyawa anorganik yang telah membimbing kami. Di dalam topik ini, materi pembahasan yang akan kita bahas adalah satu, ada definisi. Kita harus mengetahui definisi dari unsur transisi dan unsur transisi pada periode keempat agar kita nantinya bisa membedakannya. Yang kedua, ada posisi unsur transisi periode keempat. Bagaimana sih letak dari unsur transisi periode keempat ini di dalam SPU atau tabel periodik? Yang ketiga, ada sifat-sifat. Bagaimana sifat magnetnya, bagaimana sifat logamnya, dan sifat-sifat lainnya yang akan kita bahas nantinya. Yang keempat, ada kelimpahan unsur transisi periode keempat. Yang kelima, ada pembuatan unsur transisi periode keempat. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah titanium, bagaimana kita menghasilkan sebuah biji dari besi, yang nantinya yang akan kita bahas. Itu secara gambaran umumnya saja. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada kegunaan unsur transisi pada periode keempat. Kegunaan ini bisa kita ibaratkan sebagai pengaplikasian dalam kehidupan kita sehari-hari. Besi bisa digunakan sebagai apa? Titanium bisa digunakan seperti apa? Seperti itu gambarannya. Kita masuk dalam pengertian. Pengertian unsur transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 1B sampai 8B pada sistem lama. Semua logam transisi adalah unsur blok D, yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbital D. Dari sini bisa kita katakan bahwa unsur transisi adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit terluar dan kulit pertama terluar untuk berkaitan dengan unsur-unsur yang lain. Berdasarkan definisi ini, terdapat 40 unsur yang termasuk logam transisi dengan nomor atom 21 sampai 112. Nama transisi diperoleh berdasarkan posisi unsur-unsur tersebut di dalam periodik. Unsur-unsur transisi dikenal dengan sifatnya yang khas logam, yakni keras, konduktor panas, dan penghantar listrik yang baik. Setelah kita mengetahui pengertian dari unsur transisi, yang harus kita ketahui juga adalah pengertian dari unsur transisi pada periode keempat. Unsur transisi pada periode keempat pada umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh atau kecuali unsur seng atau Zn pada golongan 2B. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas,
katalik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks yang nantinya juga akan kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Unsur transisi periode keempat terdiri dari 10 unsur, yaitu scandium atau Sc, titanium atau Ti, vanadium atau V, kromium atau Cr, mangan atau Mn, besi atau Fe, kobalt atau Co, nikel, tembaga atau Cu, dan seng atau Zn. Masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu posisi unsur transisi pada periode keempat. Langsung saja, check it out. Posisi unsur-unsur transisi pada periode keempat pada sistem periodik unsur atau SPU. Unsur-unsur transisi dalam sistem periodik unsur dinyatakan sebagai unsur golongan B. Oke, golongan B ternyata dapat 8 golongan. Dengan golongan 8 terbagi atas golongan lagi. Dan periode unsur golongan B dimulai dari periode keempat hingga ke-7. Nah, rata-rata unsur-unsur radioaktif paling banyak terdapat di golongan ini. Baiklah, kali ini kita membahas unsur-unsur transisi periode keempatnya saja. Bisa kita lihat dalam lingkaran ini. Dalam lingkaran ini adalah unsur-unsur transisi pada periode keempat. Unsur-unsur transisi periode keempat terdiri atas yaitu ada scandium, ada Ti, ada vanadium, ada kromium, ada mangan, ada besi, ada kobalt, ada nikel, ada tembaga, zinc. Tabel periodik disusun berdasarkan barisan untuk menggambarkan tren keberulangan perilaku kimia unsur sering dengan kenaikan nomor atom. Baris dimulai perilaku kimia mulai berulang. Artinya bahwa unsur-unsur dengan perilaku yang sama jatuh pada kolom yang sama sesuai dengan kaidah. Unsur-unsur periode keempat mengisi terlebih dahulu kulit 4s. Bisa kita lihat di sini ada 4s. Disusul dengan kulit 3D dan 4p nantinya. Urutannya seperti itu. Kita lanjut dalam pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini yaitu sifat-sifat unsur transisi pada periode keempat. Langsung saja kita check it out. Nah, sifat-sifatnya diantaranya adalah ada 1. Bersifat kemagnetan. Yang kedua ada bersifat logam. Ketiga ada ion-ion berwarna khas. Keempat ada dapat membentuk ion kompleks. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah bilangan oksidasi yang beragam. Lalu saja kita langsung masuk ke yang bersifat kemagnetan. Sifat yang pertama adalah bersifat kemagnetan. Setiap atom dan molekul mempunyai sifat magnetik, yaitu diagnetik. Apa itu diagnetik? Yaitu menolak medan magnet. Contoh, ya, Cu atau tembaga dan Zn atau seng. Lalu ada paramagnetik. Ini paramagnetik yaitu tertarik sedikit dalam medan magnet. Contohnya ada scandium, titanium, vanadium, ada krom dan mangan. Selanjutnya itu ada ferromagnetik. Apa itu ferromagnetik? Yaitu
tertarik kuat dalam medan magnet. Contohnya ada besi, ada kobalt, dan ada nikel. Adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan pada subkulit D menyebabkan banyak unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik atau sedikit tarik ke dalam medan magnet. Makin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka makin kuat pula sifat paramagnetiknya. Sifat selanjutnya yaitu adalah bersifat logam. Bisa dilihat dalam tabel berikut yang sudah saya kelompokkan. Ini dia tabelnya. Nah, semua unsur transisi pada periode keempat bersifat logam, baik dalam sifat kimia maupun dalam sifat fisis. Sifat logam dari unsur-unsur transisi lebih kuat jika dibandingkan dengan sifat logam dari golongan utama. Hal ini disebabkan pada unsur-unsur transisi terdapat lebih banyak elektron bebas dalam orbital D yang tidak berpasangan. Di dalam tabel sudah ada dari atom, ada titik leleh, ada titik didih, ada rapat jenis, ada kekerasan, ada energi ionisasi maupun keelektronegatifan dari setiap unsur transisi pada periode keempat. Yang selanjutnya adalah ion-ion berwarna khas. Di sini sudah saya kelompokkan dari setiap unsurnya dengan berbagai bilangan oksidasi di dalam tabel ini. Dari tingkatan oksidasi plus 1, ada plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, dan plus 7. Terjadinya warna pada ion unsur transisi karena adanya elektron tidak berpasangan pada subkulit 3D dan tingkat energi orbital tidak berbeda jauh. Akibatnya, elektron mudah tereksitasi dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan melibatkan energi yang setara dengan energi cahaya tampak, yakni antara 170 sampai 290 kJ per mol atau setara dengan panjang gelombang 700 sampai 400 nanometer. Adapun pada ion zinc tidak berwarna karena elektron orbital D sudah penuh sehingga tidak terjadi perpindahan energi pada orbital D. Selanjutnya adalah dapat membentuk ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang terdiri atas atom pusat dan ligan. Biasanya, atom pusat merupakan logam transisi yang bersifat elektropositif dan dapat menyediakan orbital kosong sebagai tempat masuknya ligan. Ligan sendiri adalah anion atau molekul netral yang memberikan pasangan elektron bebasnya untuk berkaitan dengan ion pusat. Molekul netral atau anion dapat berfungsi sebagai ligan apabila memiliki minimal satu pasang elektron bebas atau biasa yang kita sebut dengan PeB. Ikatan yang terbentuk antara ion pusat dengan ligan merupakan ikatan kovalen koordinasi. Pada ikatan ini, ligan berfungsi sebagai donor pasangan elektron. Jumlah muatan ion kompleks sama dengan jumlah muatan ion pusat dan muatan ligan-ligannya. Contohnya adalah ion besi 3 membentuk ion FeCN6. Di sini kationnya adalah K+, anionnya adalah FeCN6 3-, dan ion pusatnya adalah Fe3+, karena besi adalah tingkat oksidasinya adalah 3. Liganya Cn6-.
Lalu nama ion kompleks adalah kalium hexacyanopetrat. Dan kalian bisa melihat di dalam tabel ini beberapa contohnya. Selanjutnya adalah bilangan oksidasi yang beragam. Tidak seperti golongan 1A dan 2A yang hanya mempunyai tingkat oksidasi plus 1 dan plus 2, unsur-unsur logam transisi mempunyai beberapa tingkatan oksidasi. Hal ini disebabkan oleh elektron valensi unsur transisi periode 4 menempati subkulit 3D dan 4S. Tingkat energi kedua orbital relatif berdekatan, hingga selain elektron terluar 4S dapat digunakan juga elektron dari subkulit 3D pada pembentukan ikatan. Dalam hal ini juga akan disinggung pada pelimpahan unsur-unsur transisi pada slide selanjutnya. Di sini sudah ada beberapa contoh yang saya masukkan di dalam tabel, yaitu ada unsur Ec, Ti, Vi, Cr dengan berbagai tingkatan oksidasi yang mungkin dan contoh-contohnya. Masuk dalam pembahasan materi yang keempat adalah pelimpahan unsur-unsur transisi pada periode keempat. Langsung saja kita off. Yang pertama yaitu adalah skandium. Skandium adalah unsur yang jarang terdapat di alam. Walaupun ada, umumnya terdapat dalam bentuk senyawa dengan bilok plus 3. Misalnya SCCl3, Sc2O3, dan Sc2SO43. Perlu kita ketahui adalah informasi dasar dari skandium ini. Ditemukan pada tahun 1879, ditemukan oleh Lars Nielsen. Namanya adalah skandium. Simbolnya diberi simbol Sc. Nomor atomnya adalah 21. Massa atomnya 44 lebih. Titik leleh 1539 Celcius. Titik didih 2832 Celcius. Jumlah proton atau elektronnya ada 21. Untuk jumlah neutronnya ada 24. Klasifikasi metal transisi. Struktur bentuknya adalah heksagonal. Warnanya adalah kesilveran dan konfigurasi elektronnya adalah 3D1 4S2. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan cahaya berintensitas tinggi, radioaktifnya sebagai peruntuk pada permunian minyak bumi, dan senyawa sebagai aditif lampu uap, HG, dan transmisi TV warna. Yang kedua adalah titanium. Titanium merupakan logam ke-9 terbanyak meliputi 0,6% dari kerak bumi. Ditemukan oleh William Geiger, namanya adalah titanium dan diberi simbol yaitu Ti. Nomor atomnya adalah 22. Massa atom 47,867. Titik lelehnya berada pada 1660 Celcius. Dan titik didihnya ada 3287 Celcius. Jumlah proton atau elektronnya 22. Jumlah neutronnya ada 26. Klasifikasi metal transisi. Struktur bentuknya adalah heksagonal. Warnanya sama seperti skandium tadi, yaitu silveran. Konfigurasi elektron yaitu 3D2 4S2. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Komponen penting logam paduan untuk pesawat yaitu peluru kendali. Setelah itu ada
Karena ketahanannya terhadap air laut, maka digunakan juga untuk pembuatan peralatan kapal yang langsung bersentuhan dengan laut, seperti kipas bodi, kapal, dan sebagainya. Ti sendiri pada umumnya terdapat pada mineral limonit atau FiTiO3 dan rutile atau TiO2. Yang ketiga adalah vanadium. Vanadium merupakan unsur yang cukup banyak terdapat di kerak bumi, yaitu sekitar 0,02%, dan ditemukan pada beberapa macam biji. Salah satu biji yang penting secara komersil ialah P2S5. Ditemukan pada tahun 1830. Ditemukan oleh Niels Sevström. Vanadium dengan simbol P. Nomor atomnya 23 dengan massa atom 50.094. Titik lelehnya 1890 Celcius dan dengan titik didihnya 3380 Celcius. Jumlah proton atau elektronnya 23. Jumlah neutronnya 28. Klasifikasi metal transisi. Struktur bentuknya kubik. Warnanya adalah kesilveran. Dengan konfigurasi elektronnya adalah 3D34S2. Yang keempat adalah kromium. Kromium merupakan logam keras berwarna putih. Ditemukan di alam sebagai biji krom besi, yaitu kromit FeCr2O4 yang banyak ditemukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Ditemukan tahun 1797, ditemukan oleh Louis Vauquelin. Nomor atomnya adalah 24 dengan massa atom 51,99. Titik lelehnya sekitar 1857 Celcius dengan titik didihnya 2672 Celcius. Jumlah proton atau elektronnya 24. Jumlah neutronnya ada 28. Klasifikasinya yaitu metal transisi. Struktur bentuknya yaitu kubik. Warnanya abu-abu dan konfigurasi elektronnya 3D54S1. Yang kelima adalah mangan. Mangan berupa logam yang keras dan rapuh. Biji mangan yang utama adalah pirolusit MnO2. Potensi mangan terdapat di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ditemukan pada tahun 1774. Ditemukan oleh Johann Dan. Nomor atomnya yaitu 25 dengan massa atom 54,93. Mempunyai titik leleh 1245 Celcius, titik didihnya 1962 Celcius. Dengan jumlah proton atau elektronnya 25, jumlah neutronnya 30. Klasifikasinya metal transisi. Struktur bentuknya sama seperti sebelumnya yaitu kubik. Warnanya keabu-abuan atau keperakan. Konfigurasi elektron 3D54S2. Yang keenam selanjutnya adalah besi. Ferrum atau besi adalah logam yang paling murah di antara logam-logam yang dikenal manusia. Besi berwarna putih, cukup lunak, dan bersifat magnetik. Besi berada di alam sebagai biji besi. Biji utamanya hematit atau Fe2O3, limotit atau HFeO2, siderit atau FeOO3 atau pirit FeS2, dan liminit atau FeTiO3. Biji besi tersebar di daerah Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.
ditemukan pada zaman purbakala, ditemukan oleh orang-orang pada zaman purbakala. Nomor atomnya yaitu 26 dengan massa atom 55.845. Titik lelehnya adalah 1535 Celcius dengan titik didih 2750 Celcius. Jumlah proton atau elektronnya 26, jumlah neutronnya 30. Klasifikasinya yaitu metal transisi. Struktur bentuknya warnanya keperakan dan dengan konfigurasi elektron D64S2. Yang ketujuh selanjutnya yaitu kobalt. Walaupun kobalt relatif jarang terdapat di alam, tetapi dapat ditemukan dalam biji smaltit yaitu CoAs2 dan kobaltit yaitu OASS dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomis. Kobalt sendiri ditemukan pada tahun 1737, ditemukan oleh George Brand. Nomor atomnya 27 dengan massa atom 58,93. Titik lelehnya berada pada kisaran 1495 Celcius dengan titik didih 2870 Celcius. Jumlah proton atau elektronnya ada 27 dengan jumlah neutron 32. Struktur bentuknya yaitu heksagonal. Warnanya perak. Konfigurasi elektronnya 3D74S2. Yang kedelapan adalah nikel. Kelimpahan nikel dalam kulit bumi berada pada peringkat ke-24. Terdapat dalam biji bersama-sama dengan arsen, antimon, dan belerang. Nikel ditemukan dalam mineral pentlandite atau logam. Nikel diperoleh dengan memanaskan biji besi dalam tungku pembakaran. Dengan cara ini, umur es dalam senyawa digantikan oleh unsur O. Oksida yang terbentuk kemudian dicampur dengan asam yang bereaksi dengan Fe, tetapi tidak dengan Ni atau nikel sendiri. Ditemukan pada tahun 1751. Ditemukan oleh Alex Cronstedt. Nomor atomnya yaitu 28 dengan massa atom 58,69. Mempunyai titik leleh 1453 Celcius dengan titik didih 2732 Celcius. Jumlah proton atau elektronnya ada 28 dan dengan jumlah neutronnya 31. Struktur bentuknya yaitu kubik, warnanya putih. Konfigurasi elektron yaitu 384S2. Yang kesembilan yaitu cuprum atau Cu atau tembaga. Cuprum atau tembaga merupakan logam transisi berwarna merah coklat berupa logam lunak tetapi kuat. Ditemukan di alam pada batuan tertentu. Senyawaan tembaga antara lain pirit tembaga atau CuFeS2 dan malaksit atau CuCO3 CuOH2. Potensi tembaga terbesar di Indonesia terdapat di Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Itulah kelimpahan-kelimpahan yang ada pada tembaga di wilayah Indonesia. Ditemukan tahun zaman purbakala, ditemukan oleh orang-orang zaman purbakala pada masanya. Nomor atomnya yaitu 29 dengan massa atom 63,54. Titik lelehnya 1083 Celcius dengan titik didih 2567 Celcius. Jumlah proton atau elektronnya 29, jumlah neutronnya 35 dengan klasifikasi metal transisi. Struktur bentuknya kubik, warna putih. Konfigurasi elektronnya yaitu pada 3D10 4S1.
Yang ke-10 yaitu ada Zn atau Zn. Terdapat di alam sebagai senyawa sulfida seperti zinc blende, sebagai senyawa karbonat kelamin, dan senyawa silikat seperti hemimorflit. Ditemukan pada tahun 1746. Ditemukan oleh seseorang yang bernama Andreas Markgraf. Dengan nomor atom 30 dan massa atom pada zinc ini 65,39, titik lelehnya 419,58 Celcius dengan titik didih 907 Celcius. Jumlah proton atau elektron pada zinc ini yaitu 30 dengan jumlah neutronnya 35. Mempunyai klasifikasikan sebagai metal transisi. Struktur bentuknya yaitu heksagonal dengan warna bluish. Konfigurasi elektron yaitu 3d10 4s2. Bahasan kita yang kelima ini, kita akan membahas pembuatan unsur transisi pada periode keempat. Oke, langsung saja check it out. Yang pertama yaitu ada pembuatan skandium. Dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Kebanyakan skandium sekarang ini diambil dari trot atau diekstraksi sebagai hasil produksi pemurnian uranium. Skandium metal pertama kali diproses pada tahun 1937 oleh Victor Branger dan Greenlaus yang mengelektrolisis cairan eutrik kalium, litium dan skandium klorida pada suhu 700 dan 800 derajat Celcius. Kabel tungsten dan genangan zinc air digunakan sebagai elektroda dalam grafit crucible. Skandium murni sekarang ini diproduksi dengan cara mereduksi skandium klorida dengan kalsium metal. Yang kedua yaitu ada pembuatan mangan. Pembuatan feromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Reaksinya menjadi MnO2 plus FeO3 plus 5C, menghasilkan Mn plus 2Fe plus 5CO. Logam mangan diperoleh dengan 1. Mereduksi oksida mangan dengan natrium, magnesium, aluminium, atau dengan proses elektrolisis. Yang kedua, proses aluminotermi dari senyawa MnO2. Yang ketiga yaitu ada pembuatan Cr. Logam krom dibuat menurut proses Goldschmidt dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Reaksinya Cr-O3 plus 2Al menjadi Al2O3 plus 2Cr. Krom merupakan salah satu logam yang terpenting dalam industri. Logam dari biji krom utama yaitu kromit atau FeCrO2 yang direduksi dan dapat dicampurkan campuran Fe dan Cr. Selanjutnya yaitu ada pembuatan titanium. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Langkah awal produksi titanium dilakukan dengan mengubah biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4. Kemudian TiCl4 direduksi dengan Mg pada temperatur tinggi yang bebas oksigen. Reaksi ini dilakukan pada tabung baja. MgCl2 dipindahkan dan elektrosis menjadi Mg dan Cl. Keduanya kemudian didaur ulangkan. Ti
didapatkan sebagai padatan yang disebut pon. Pon diolah lagi dan dicampur dengan logam lain sebelum digunakan. Selanjutnya yaitu ada pembuatan vanadium. Vanadium atau logam campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon Si dan besi Fe. Reaksinya 2V2O5 plus 5Si plus Fe menjadi 4I plus Fe plus 5SiO2. Senyawa SiO2 ditambah dengan CaO menghasilkan suatu terak, yaitu bahan yang dihasilkan selama pemurnian logam. Produksi vanadium sekitar 80% digunakan untuk pembuatan baja. Dalam penggunaannya, vanadium dibentuk sebagai logam campuran besi. Ferrovanadium mengandung 35% sampai 95% vanadium. Ferrovanadium dihasilkan dengan mereduksi V2O5 dengan mereduksi campuran silikon dan besi. SiO2 dihasilkan dan direaksikan dengan CaO membentuk terak CaSiO. Dari senyawa ini dan ini menjadi terak CaSiO3. Kemudian ferrovanadium dipisahkan dengan CaSiO3. Begitulah pembuatan vanadium. Setelah itu pembuatan seng atau Z. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida ZnS, kemudian oksida yang direduksi dengan karbon fiber. Logam seng telah diproduksi dalam abad ke-13 di Indiana dengan mereduksi kalamin dengan bahan-bahan organik seperti kapas. Logam ini ditemukan kembali di Eropa oleh Markgraf di tahun 1746 yang menunjukkan bahwa unsur ini dapat dibuat dengan cara mereduksi kalamin dengan arang. Biji-biji seng yang utama adalah palerita atau sulfida, smithsonite atau karbonat, kalamin atau silikat, dan franklin atau zin manganese besi oksida. Suatu metode dalam mengambil unsur ini dari bijinya adalah dengan cara memanggang biji seng untuk membentuk oksida dan mereduksi oksidanya dengan arang atau karbon yang dilanjutkan dengan proses distilasi. Selanjutnya yaitu ada pembuatan kobat atau CO. Unsur kobat ini diproduksi ketika dioksida hujan, akan timbul NaOCl. Berikut reaksinya. Dan yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambah dengan karbon hingga terbentuklah unsur-unsur kobat metal. Dan berikut adalah reaksinya. Selanjutnya yaitu ada pembuatan besi. Proses pengolahan biji besi untuk menghasilkan logam besi dilakukan dalam tanur tinggi. Kerjanya dengan mereduksi oksida besi dengan gas karbon monoksida. Besi diolah dari besi yang mengandung senyawa hematit atau Fe2O3 dan magnetit atau Fe3O4 dalam tanur tiup. Bahan baku berupa biji besi yaitu ada batu kapur atau CaCO3 yang digunakan untuk mengikat pengotor pada biji besi. Ada kokas sebagai produksi. Udara panas ditiupkan ke bagian bawah tungku yang bertujuan untuk mengoksidasi kokas menjadi karbon monoksida.
Gas CO2 yang terbentuk bergerak ke atas dan direduksi oleh karbon menjadi karbon monoksida. Reaksinya yaitu CO2 plus C menjadi 2CO. Reaksi ini tergolong reaksi endoterm, sehingga suhu reaksi sedikit turun. Gas CO yang terbentuk mereduksi beberapa biji besi secara bertahap. Produk lelehan besi yang juga disebut besi global bersifat rapuh karena mengandung kristal karbon. Terang digunakan sebagai fondasi bangunan, jalan, bahan bangunan seperti semen, beton, dan blok silinder atau arang. Ini sedikit informasi dari terang sendiri. Pada akhirnya terbentuk besi cair yang terkumpul pada bagian bawah tanur dan dialirkan ke dalam cetakan. Di sini cetakannya. Yang ini adalah lelehan serak dan yang ini adalah lelehan besi. Yang terakhir dalam proses pembuatan ini yaitu ada pembuatan tembaga atau CU. Proses pengolahan tembaga diawali dengan pemanggangan kalkopirit atau CuFeS2 atau biji tembaga lain. Hasil pemanggangan dioksidasi dalam oksigen. Tembaga yang dihasilkan dimurnikan secara elektrolisis dan flotasi atau proses pemisahan yang digunakan untuk menghasilkan konsentrat tembaga atau emas. Di sini sudah ada cara kerjanya menggunakan diagram alir. Yang pertama yaitu ada biji kalkopirit 5% digiling plus air plus minyak plus detergen plus udara yang ditiupkan atau flotasi menjadi CuFeS2. Setelah itu akan dipanggang atau roasting plus SiO2 untuk mengikat FeO menjadi kerak FeSiO3. Setelah itu Cu2O hasil roasting plus CuS hasil flotasi dipanaskan dalam tanur tertutup dan direduksi. Cu sampai blister koper dielektrolisis sampai pemurnian dan hasilnya itu Cu murni pada katode atau katoda yang menghasilkan konsentrat tembaga emas. Masuk dalam materi pembahasan yang terakhir adalah yaitu kegunaan unsur transisi pada periode keempat. Karena kita harus tahu juga pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, atau setidaknya kita tahu benda-benda apa saja yang berhubungan dalam kehidupan kita, yaitu dalam unsur transisi pada periode keempat ini tersendiri. Langsung saja check it out. Ya, yang pertama tersendiri secara gambaran umum, unsur transisi pada periode keempat yaitu sebagai bahan konstruksi bangunan. Karena sifat dari unsur transisi pada periode keempat ini yaitu sifatnya yang khas kelogaman. Jadi sangat cocok untuk dijadikan sebagai alat-alat bahan bangunan. Itu sebagai bahan pewarna. Ada beberapa unsur transisi dari periode keempat ini yang dijadikan sebagai bahan pewarna. Setelah itu ada sebagai katalisator. Nah, di sini sudah ada tabel yang saya buat untuk memudahkan kalian unsur-unsur apa saja yang digunakan sebagai bahan katalisator. Katalisator sendiri adalah salah satu sifat penting unsur transisi dan senyawanya, yaitu kemampuannya untuk menjadikan katalis reaksi-reaksi dalam tubuh. Katalis adalah yang dapat mempercepat reaksi.
Di dalam tubuh terdapat enzim sitokrom atau oksidase yang berperan dalam mengoksidasi makanan. Enzim ini dapat bekerja bila terdapat ion Cu2+. Beberapa logam transisi atau senyawa yang telah digunakan secara komersial sebagai katalis pada proses industri seperti TiCl3 atau polimerasi alkena pada pembuatan plastik, P2O5 atau proses kontak pada pembuatan margarin, dan Cu atau CuO, oksidasi alkohol pada pembuatan formalin. Itulah secara gambaran umum mengapa unsur transisi pada periode keempat digunakan sebagai katalisator. Masuk dalam gambaran secara khususnya, yaitu ada pertama yaitu scandium. Scandium sendiri digunakan pada berbagai perkakas seperti televisi warna, lampu neon, lampu hemat energi, dan kacamata. Memproduksi katalisator serta untuk memoles kaca. Untuk membuat paduan aluminium scandium yang digunakan oleh industri kedirgantaraan dan peralatan olahraga seperti sepeda, tongkat bisbol, dan lain-lain yang membutuhkan material kinerja tinggi. Di contoh ini ada tongkat bisbol. Yang kedua yaitu ada titanium. Titanium sendiri merupakan sebagai alat bahan konstruksi karena mempunyai sifat fisik. 1. Rapatnya rendah atau logam ringan. 2. Kekuatan strukturnya tinggi. 3. Tahan panas. 4. Tahan terhadap korosi. Sebagai bahan pesawat terbang dan sebagai pesawat supersonik, sebagai pigmen pemutih, bahan pemutih kertas, kaca, keramik, dan kosmetik. Ya, di sini ada contohnya yaitu pesawat karena dijadikan sebagai bahan badan pesawat terbang. Yang ketiga yaitu ada vanadium. Vanadium banyak digunakan dalam industri untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi, seperti per mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi untuk membuat logam campuran. Nah, di sini ada dalam contoh vanadium ada per ya. Lanjut yang keempat. Yang keempat yaitu ada logam kromium yang banyak digunakan dalam bidang industri. Logam kromium dapat dicampur dengan besi kasar membentuk baja yang bersifat keras dan permukaan yang tetap mengkilap. Kromium dapat digunakan untuk penyepuan karena indah, mengkilap, dan tidak kusam. Larutan kromium atau oksida dalam asam sulfat pekat adalah oksidator kuat yang biasanya digunakan untuk mencuci alat-alat laboratorium. Di sini saya ambil contoh adalah intan permata karena dijadikan sebagai penyempuan karena indah, mengkilap, dan tidak kusam dari kromium ini sendiri. Yang kelima ada mangan. Mangan sendiri adalah untuk produksi baja, menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi atau banyak tersebar dalam tubuh yang merupakan unsur yang penting untuk menggunakan vitamin B1. Maka dari itu di sini saya ambil contoh yaitu ada alat berat atau biasa kita sebut apa ini? Traktor. Yang keenam yaitu ada besi. Besi sendiri banyak digunakan dalam pembuatan alat-alat keperluan sehari-hari seperti cangkul, pisau, sabit, paku, mesin, dan sebagainya. Bahkan dijadikan sebagai alat konstruksi bahan rumah atau bangunan-bangunan. Di sini saya contohkan sebagai alat konstruksi bahan rumah, membuat rumah yaitu dasaran membuat atap.
Yang ketujuh yaitu ada nikel sendiri, pembuatan alloy, elektroda baterai dan keramik itu biasanya yang bisa digunakan dari nikel, dan zat tambahan pada besi, tuang, dan baja agar mudah ditempa dan tahan karat sebagai pelapis besi atau nikel dan sebagai katalis. Maka dari itu nikel sendiri ini cocok untuk dijadikan sebagai bahan uang logam. Selanjutnya yang ke-8 ada kobar sebagai alloy. Larutan CO2+ digunakan sebagai tinta rahasia untuk mengirim pesan dan juga dalam sistem peramalan cuaca. Yang ke-9 yaitu ada cuprun atau Cu atau tembaga. Lihat di gambar 9 ini, biasanya digunakan sebagai bahan kabel listrik, bahan untuk membuat bahan mesin tenaga uap, dan untuk alloy. Karena tembaga ini sebagai konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik yang baik. Yang ke-10 ada seng atau Zn, yaitu sebagai bahan cat putih sebagai pelapis lampu TL, layar TV, dan monitor komputer, campuran logam dan metal lain, dan sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan campuran alat bahan untuk membuat kaleng. Bisa kita lihat di sini ada bahan kaleng Drinkwater. Audio Jungle. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terlebih khususnya pada unsur-unsur transisi periode keempat ini yang kita bahas. Sekian dari kelompok 9. Saya pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.